Halo semua, kembali lagi ke video saya. Jadi perkenalkan kembali, nama saya William Christian Osi Pangalinan dengan NIM 200903022. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi teknik industri Universitas Mula Warman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan final test atau ujian akhir dari praktikum operational research yang pertama. Oke, jadi saya akan share screen dulu nih untuk soal-soalnya ya. Oke, jadi untuk soal study case kali ini, kita bakal gunain POMQM sebagai aplikasi penyelesaian masalahnya. Nah, untuk modul yang ini, kita akan menggunakan modul transportasi, seperti itu. Oke, langsung aja, transportasi. Dengan nama, kita kasih aja nama perusahaannya, Creative Group. Dengan jumlah source-nya, ada pabrik pensil, pabrik pulpen, pabrik spidol, pabrik krayon. Ada 4 berarti. 4 sources, baru ada destination-nya atau tujuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Seperti kita hide dulu panelnya biar kelihatan. Oke, di sini saya akan mungkin ngelihat dulu soalnya. Mungkin bisa di skip aja. Atau saya nanti bakal cepetin. Oke, jadi sudah jadi ya. Yang toko R, toko G, toko W, toko C, toko X. Oke, supply demand udah sama. 455, 370, 30. Oke, yang untuk XX yang di sini saya ganti ke 2 karena NIM saya 22 ditambah 10 jadi 32 gitu. Kenapa begitu bisa dilihat di tulisan yang ini. Oke, langsung saja kita solve problemnya. Oke, jadi ada 6 solusi ya untuk shipping method ini atau transportasi ini. Oke, yang pertama itu ada transportation result. Oke, bisa dari sini. Untuk transportation result ini, berarti si pabrik pensil bakal mencapai biaya minimum jika mengirim 320 pieces, maksud saya 320 box ke toko R gitu. Begitu juga pabrik pensil bakal mencapai biaya minimum untuk shipment atau pengirimannya ke toko G jika mengirimkan 35 box. Sama seperti angka-angka yang tertampil pada tabel ini, itu artinya semua angka yang di sini merupakan satuan box dari pensil yang akan menghasilkan minimumnya biaya pengiriman dari setiap pabrik ke setiap toko, seperti itu. Oke, jadi untuk marginal cost, bisa kita simpulkan di sini, kita lihat ada angka 1, 11, 1, 8. Jadi kita simpulkan bahwa, jika pabrik pensil, mengalokasikan 1 box pensil ke toko C, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000. Kita ambil contoh lain, untuk pabrik pulpen, jika mengalokasikan 1 box pulpen ke toko R, maka nanti akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp11.000 untuk transportasinya. Kita ambil contoh lagi satu. Contohnya ada pabrik rayon, mau ngirim, mengalokasikan 1 box krayon ke toko G. Nah, itu nanti bakal ada biaya tambahan sebesar Rp8.000 untuk transportasinya. Seperti itu sih, untuk marginal cost. Semua berlaku untuk bilangan-bilangan yang muncul di tabel ini gitu. Jadi untuk 8, 10, 17, 6, 3, 1, 7, 1, 8 dan semuanya itu untuk marginal cost semua berlaku kesimpulan yang sama yang sudah saya sebutkan di awal gitu. Jadi ini tentang biaya tambahan transportasi yang akan dikenakan jika mengalokasikan satu box satu box hasil produksi dari pabrik ke setiap tokonya gitu. Sekarang kita bakal masuk ke yang ketiga, itu ada final solution table. Di sini kita lihat ada warna pink dan warna biru gitu. Jadi yang warna pink ini merupakan
marginal cost yang udah ada tadi nih. Kayak gini kan, kayak 19718, 136, 8, 10, 7 itu marginal cost yang ada di Windows sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya kita bisa ambil contoh di pabrik pensil, oke? Jadi pabrik pensil kalau mau kirim barang atau kirim pensil itu bisa di toko R, G, W, sama X. Itu untuk rekomendasi, karena untuk toko C nanti bakal dikenain biaya marginal cost, seperti itu. Semua berlaku untuk yang ada warna pink-nya. Kayak contohnya pabrik pulpen juga, itu lebih saya rekomendasikan untuk mengirimnya ke toko W dan toko C, karena untuk toko R, G, sama X itu nanti bakal kena marginal cost. Untuk toko spidol juga seperti itu. Toko spidol itu lebih baik kirimnya ke toko G, karena tidak dikenakan marginal cost yang seperti ada di toko R, W, C, dan X, seperti itu. Pabrik krayon juga, untuk pabrik krayon itu lebih baik kirimnya ke toko W, karena toko R, G, C, X itu bakal kena marginal cost, seperti itu. Lanjut ke iteration ya, jadi iteration-nya cuma satu di sini. Nah, itu artinya iteration-nya cuma dilakukan sebanyak satu kali untuk si pabrik bisa ngirimin produk-produk mereka dengan biayanya yang paling minimum, tapi juga kapasitas dan permintaan dari toko itu terpenuhi, seperti itu untuk iteration. Oke, sekarang kita lanjut ke shipment with cost ya. Oke, jadi di sini terlihat beberapa pieces per biaya yang dibutuhkan untuk pengirimannya. Contohnya pabrik pensil ke toko R itu jika si pabrik pensil ngirim 320 box ke toko R itu bakal butuh $9.600, atau misalkan nanti kita kerupiahkan aja kayak 9.600.000 seperti itu. Kayak tambah nolnya 3. Oke, jadi untuk pabrik pensil ke toko G juga seperti itu, jika mengirimkan 35 box, bakal butuh $1.120. Untuk toko W juga, jika pabrik pensil ngirim 40 box, maka nanti butuh $1.400. Baru juga pabrik pensil kalau ngirim 250 box ke toko X, nanti bakal butuh $5.000. Untuk pabrik pulpen juga seperti itu, jika ngirim 105 box bakal butuh $3.360. Baru juga kalau mengirim 350 box ke toko C, itu bakal butuh $11.550. Baru untuk pabrik spidol, jika mengirim spidol ke toko G, itu bakal butuh $9.620 per 370 boxnya. Untuk pabrik lain juga seperti itu, nanti bakal butuh $6.900 untuk 230 box yang ingin dikirim. Seperti itu untuk shipment with cost. Baru kita lanjut ke yang terakhir, ini shipping list ya. Shipping list. Oke, di sini tuh kayak RAB-nya lah ya bisa dibilang. Jadi pabrik pensil kalau mau kirim ke toko R itu butuh biaya 320, sedangkan untuk cost per unitnya itu ada $30, $30.000, seperti itu. Nah, jadi totalnya itu dikali aja si cost per unit per shipment-nya. Nah, itu nanti bakal ada total shipment cost-nya itu 9.200, seperti itu. Sama kayak gini 35 kali 32, jika pabrik pensil ngirim ke toko G, itu bakal kena $1.120. Sama juga kalau misalkan si pabrik pensil mau ke toko W, ngirimnya itu bakal kena 1.400. Pabrik pensil juga ke toko X bakal kena 5.000. Baru pabrik pulpen ke toko W kena 3.360. Baru pabrik pulpen ke toko C itu bakal kena 11.550. Baru pabrik spidol ke toko G itu bakal kena 9.250. Baru juga untuk pabrik rayon ke toko W itu bakal kena 6.900. Seperti itu. Jadi sekian untuk solution dari Creative Group mengenai meminimumkan biaya transportasi perusahaan tersebut. Semoga videonya bermanfaat dan berguna untuk banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.